Selamat sore mungkin ya bapak-bapak semua, ibu-ibu yang boleh datang di sini. Makasih buat waktunya. Sebentar kita bakal bahas lagi apa yang sudah kita pelajari sebenarnya sebelumnya di habit 6 sampai di habit 1 sampai habit 6. Nah, tapi sebelum masuk ke itu, mungkin yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan saya semua di sini, kalau kita itu bakal ada masa yang baru, gitu, era yang baru. Apa era yang baru yang mau saya sampaikan di sini? Era dimana kita itu saling sharing. Saya mau ngingetin lagi tuh. Kalau misalnya kita itu saling sharing, kita itu saling berbagi dan kita itu saling berpengaruh. Mungkin kalau dulu yang berpengaruh ke diri kita itu cuma orang-orang terkenal doang, TV, atau mungkin orang-orang yang kuat aja. Ya. Tapi kalau sekarang kita sering tuh melihat di konten sosial media, di TikTok, di WhatsApp mungkin yang paling kecil, orang-orang berpengaruh juga bisa muncul dari orang-orang yang mungkin secara potensial bukan orang terkenal atau bukan orang yang punya jejaring yang luas seperti itu. Nah, kita bakal coba untuk menjadi orang tersebut, jadi orang yang mau memberikan pembaharuan, mau ngasih insight yang baru buat orang-orang. Tapi buat ke situ tentu saja kita harus melengkapi yang kemarin udah sempat kita pelajarin, tim dynamic kita, terus first to be understand and to be understood kita, terus selanjutnya supervisi. Nah, sebelumnya saya mau ngingetin lagi tentang background saya di sini sebagai trainer. Saya ini S1 Pendidikan Matematika di UNJ, mungkin kita semua juga banyak yang di UNJ ya. Terus saya juga di sini sebagai koordinator Labs SMA. Pengalaman sebagai pori itu yang mungkin saya bagikan yang berkaitan dengan materi kita saat ini adalah kadang ketika kita saya menjadi kopor online terus, atau mungkin kalau yang lain, ya ujian atau acara event, itu pasti ada namanya rasa capek. Awalnya tuh semangat tuh biasanya tuh masuk ke sebuah tempat semangat, tapi lama-lama semangat turun. Nah, bagaimana cara memboost lagi semangat kita itu bakal kita pelajari di habit 7. Mengasah gaji, bagaimana saya bisa menginvestasikan diri saya, itu yang pertama. Karena kalau misalnya kita berinvestasi, itu yang bakal bikin kita makin lama makin kuat tanpa perlu bersusah banget gitu mulai dari nol lagi. Tapi kalau kita udah ngasih investasi kita bisa ngasih yang terbaik secara otomatis. Nah, investasi apa sih yang bakal kita coba pelajarin, itu nanti bakal ada di habit 7. Tapi sebelum masuk ke habit 7, kita review lagi dikit ya tentang 6 habit sebelumnya. Ada be proaktif, begin with the end in mind, put first things first. Jadi proaktif, punya tujuan, mengutamakan yang mendahulukan yang utama gitu. Sehingga kita punya kemenangan pribadi. Orang kalau udah proaktif enak buat nolak. Kenapa? Karena dia tahu apa yang bisa dia pengaruhi, apa yang nggak bisa dipengaruhi. Terus punya tujuan. Orang kalau punya tujuan juga enak untuk menyampaikan. Saya punya tujuan ini untuk hal tersebut, maka saya harus seperti ini. Lalu bisa juga mendahulukan apa yang utama. Karena kan kadang kita salah satu masalah yang sering terjadi itu teteran nih. Yang teteran ini terjadi karena kita nggak mendahuluin apa yang harusnya kita kerjain. Tiga-tiga yang dikerjain, kita dapat private victory, bergerak dari ketergantungan menjadi mandiri, jadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri kita bisa sosialisasi lagi tuh ke society kita, ke orang-orang di sekitar kita dengan kehidupan. Think win-win, seek first to understand dan to be understood, dan juga synergize. Ya mungkin kita udah sempat ya bahas kemarin tuh kalau think win ini cara berpikirnya seek first to be understand ini toolsnya saling mendengar. Kalau udah saling mendengar, lalu ke cara melakukannya atau aksinya, yaitu synergize. Udah punya pemikirannya, mau mendengarkan, disinergikan, maka dapat yang namanya kemenangan publik gitu, atau kemenangan bersama. Tiga-tiga yang kita raih, maka kita bakal bergerak dari kemandirian, independence ke saling tergantungan atau interdependence.
Nah itu mungkin review singkatnya. Nah posisi server the sound ini di mana sih? Server the sound atau heavy 7 ini posisinya itu meliputi. Jadi bayangin ya, ini roda ini utaranya itu dilindungin, ini lingkarannya dilindungin sama server the sound. Gitu. Karena heavy 7 ini ya dia yang bakal mengasah 1, 2, 3 dan heavy lain biar nggak aus gitu. Kalau misalnya kita naik kalau kita misalnya naik sepeda itu kan kadang banyak bisa aus gitu ya, atau roda gininya bisa aus. Nah ini bakal kita coba memelihara biar kita nggak capek, nggak exhaust dengan server the sound ini atau mengasah gergaji. Mengasah gergaji ini penting sesuai sama namanya server the sound. Ya kita harus tahu kalau misalnya apapun yang kita lakukan, kita tuh perlu ngambil momen gitu, take a break. Ya sama kayak seorang yang gergaji ya, yang sering diceritakan tentang kayak gitu ini biasanya ya kisah si gergaji itu sendiri. Ada orang punya gergaji dua, misalnya Bapak Jody punya gergaji, Pak Pandi punya gergaji, sama-sama gergaji sebuah pohon. Dikasih deadline 20 kayak gitu ya. Nah mungkin Pak Jody menggergaji terus tuh secepat-cepatnya 20 batang kayu itu. Tapi Pak Pandi enggak. Digergaji beberapa pohon, take a break, terus yang dilakukan menajamkan gergajinya. Baru setelah ditajamkan dipakai lagi buat menggergaji, dan pasti hasilnya yang lebih cepat untuk mengerjakan itu Pak Pandi. Kenapa? Karena gergajinya itu pulsanya itu selalu dilakukan. Jadi nggak ada kesempatan buat kita bilang kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk menggergaji atau menajamkan diri kita, karena kita selalu punya waktu. Dan itu harus diambil. Sama kayak kita misalnya kalau mau bawa mobil, sebagaimanapun kita mau cepat, kalau bensinnya habis ya kita isi. Kalau nggak diisi ya kita bakal makin lama makin lambat, karena mau nggak mau membawa mobil yang bensinnya nggak terisi, satu-satunya caranya kan didorong, pasti lebih lama. Makanya kita harus ngambil momennya. Nah, bagaimana kita sendiri bisa berinvestasi di diri kita ini? Ada 4 hal yang harus kita isi, ya. Ada tubuh, bisa olahraga, gizi, istirahat, mengelola stres, hati, ada terus melakukan penimbangan emosi dan menjaga hubungan-hubungan penting. Kita juga harus berinvestasi sama pikiran, membaca, menulis, mengikuti pelatihan, serta jiwa kita melakukan kegiatan sosial, mancing bareng teman, ya penting juga itu mancingnya, atau sekedar game bareng juga boleh. Untuk orang-orang itu saya sudah teruji positif buat kita ya. Nah paradigma yang efektif itu seperti apa? Boleh mungkin Pak Panggi bacain paradigma sangat efektifnya. Paradigma sangat efektif, saya mengeluarkan waktu untuk saya sendiri setiap hari, karena hal ini akan memberikan saya kemampuan untuk melakukan semua hal lainnya. Ya, dan perilakunya itu adalah meraih kemenangan pribadi harian. Nah ini penting, yang perlu di garis bawah itu meluangkan waktu. Sama kayak yang disampaikan sebelumnya, si penggergaji selalu sediain waktu untuk najamin diri sendiri. Karena dengan gergaji yang tumpul, semua pekerjaan itu bakal lebih lama atau lebih exhaust bekerja. Nah mungkin kita udah nonton ya Daily Brain Factory sebelumnya, video dari Stephen Covey. Di situ dijelasin kalau kita ya perlu melakukan refleksi, menajamkan diri kita, ambil waktu, meluangin buat makin untuk ngisi setiap hari. Ini sesuatu yang harus dilakukan disempetin setiap hari, karena emang nama lain dari server the sound ini kuat hubungannya dengan daily private victory. Daily artinya harian, kemenangannya itu harus diraih harian. Mudah-mudahan gak dilepas satu hari. Nah, kemenangan pribadi harian itu ada apa aja yang harus kita lakukan ya? Bisa tips-tipsnya, have a clear end in mind, punya tujuan yang jelas, terus merencanakan kegiatan kita secara mingguan, lalu punya
mitra akuntabilitas, temen yang bisa ngebantu kita buat dari hari ke hari itu bertumbuh. Ya kalau misalnya yang punya suami sama istri ya Pak Jody, Pak apa ya mungkin dengan istrinya ya, istri masing-masing ya, jangan istri orang lain ya. Iya. Kalau yang punya teman yang dekat ya boleh sama teman yang sudah dekatnya, itu bisa terjadi mitra akuntabilitas. Kalau boleh mengingatkan kembali, mitra akuntabilitas itu adalah orang yang kita percaya, memiliki keinginan untuk tumbuh bareng-bareng sama kita. Biasanya orang yang punya tujuan bareng enak banget buat diajak bangkit ya, atau menuju sesuatu yang lebih baik. Nah ini ada beberapa cerita-ceritanya, yang mungkin bisa dibaca juga di situ yang diberikan. Terus sama kaitan tadi, ya ada 4 ya yang mau diperbarui, ada fisik, pikiran, hati, sama jiwa. Untuk detail-detailnya juga bisa dibaca di sheet yang sudah diberikan sebelumnya. Kira-kira Pak Panggi dari fisik, pikiran, hati, sama jiwa, kalau boleh ngambil satu nih, apa yang menurut Pak Panggi paling perlu setiap hari? Saya rasa Diperbarui. dari yang keempat itu saya pilih fisik. Wih, fisik apa nih? Dalam rangka apa? Ya, yang pertama jelas berat badan yang ideal, Berat badan. yang konsumsi yang kita setiap hari kita masukkan ke dalam tubuh kita itu harusnya bisa teratur. Ya. Karena saya lihat tren saat ini gitu, orang-orang tuh banyak yang memulai untuk memperbaiki dirinya justru dari fisik. Oh iya. Ya kita lihat ya di media sosial ya. Lagi kita sini juga tuh ya. Jadi saya rasa kalau memang saya akan menerapkan mana yang saya dulukan fisik. Fisik. Oke. Kalau Pak Pai, kira-kira apa sih yang Pak Pai mungkin kalau boleh pilih satu ya, tentu Pak Pai harus kerawat pilih satu dari fisik, pikiran, hati, sama jiwa. Saya lebih ke pikiran. Pikiran ya. Mungkin ketika kita mumet ya boleh tuh Pak Pai. Kalau ada mumet ya ditulis. Biasanya katanya writing is healing. Nulis itu adalah suatu bentuk penyegaran. Kalau kita mumet ditulis lebih bisa clear, lebih tahu. Kalau Pak Jody mungkin fisik, pikiran, hati, atau jiwa? Dompet berarti pikiran sih. Jiwa ya. Oh, berarti ya salah satu tips-tipsnya itu bisa nikmati pemandangan alam, sama memperbaiki atau meninjau kondisi pribadi atau kegiatan sosial berarti itu. Ya mudah-mudahan lah kita bisa ngambil minimal ya setiap minggu satu ngambil take a break, ngasah gergaji kita sekali lagi biar gergaji kita itu udah haus untuk nembang tujuan-tujuan kita ke depan. Nah ini ada kiat untuk pencapaiannya, ada juga di sini kita masing-masing ya, menjadwalkan mulai dari kecil, tetap termotivasi, sesuaikan sesering mungkin, carilah teman sama minta pertolongan. Posisinya nanti mungkin bisa dikerjakan secara online. Nah ini ada tantangan 8 minggu, Bapak-bapak di sheet yang Bapak saya berikan ke Bapak-bapak itu ada tantangan yang bisa kita kerjakan di 8 minggu ke depan ya. Jadi dimohonkan nanti untuk buat rencana penerangan seminggu, terus Senin sampai Sabtu coba kita jalanin, terus di hari Minggunya direfleksiin, karena jalan tanpa perhentian itu kurang banget. Kalau ada perhentiannya, kita kasih waktu buat perhentiannya, yakin banget gaji yang tadi mau kita asah itu bisa lebih baik. Nah mungkin untuk mengakhirinya saya izin membagikan kembali, walaupun mungkin kita udah nonton ya videonya ya, video dari Stephen Covey tentang begini. Sebelum ke videonya, ini hal yang menarik juga videonya ya, karena kayak yang kita semua tahu ini adalah episode terakhir. Ini juga adalah sesi terakhir dari pembahasannya, tapi judulnya adalah begini. Kenapa seperti itu? Kita coba mungkin nonton video. Sebentar kok, cuma 2 menit aja.
Ya mungkin saya mau bilang juga ke kita semua, selamat buat udah lewati 7 habit sampai hari ini, terutama buat yang sama. Gak semua orang mau investasi waktu buat belajar ya, belajar lagi. Apalagi di tengah kita yang mungkin udah banyak tantangan, udah banyak repetisi itu menjemukan ya. Hari ini sama seperti kemarin, besok sama seperti kemarin, dan kemarin itu adalah hal yang mungkin akan terjadi besok hari. Repetisi itu kan bikin kita bete aja, ini lagi. Tapi kalau kita bisa ngambil pembelajaran dari 7 habit ini, bisa khususnya di habit ke-7 ya, kita bisa take a break, cari waktu buat merenungin kira-kira apa ya yang perlu ditajam itu. Karena ya berubah atau nggak berubah itu tergantung kita. Ya, ini nggak di kotak-kotakin dari gender, dari umur, dari latar belakang. Nggak selalu ada orang terbaik di jalan yang sama kayak kita. Karena kalau misalnya ada masalah, yang selalu saya ingat sih ya, kalau ada masalah itu kita itu bukan orang pertama yang merasakan masalah itu. Udah pernah ada orang sebelum kita yang udah ngerasain. Nah kalau orang itu aja bisa ngelakuin masalah itu, kita juga pasti bisa. Mudah-mudahan fondasi dari 7 habit ini, habit 1, habit 2, habit 3 bisa kita bikin sempurna secara pribadi. Habit 4, 5, 6-nya bisa bikin kita jadi orang yang maintain society dengan baik, jadi orang yang selalu mikirin kebaikan bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain juga, bukan hanya buat orang lain, buat diri sendiri juga. Terus di akhir biar setiap hari seru, setiap minggu seru, setiap bulan seru, selalu take a break, ditajemin lagi semua yang udah dipelajari. Minimal 1 aja, gak usah banyak-banyak. Katanya kan 1% lebih baik itu kalau kita terus melakukannya ya di hari 365 bahkan udah 365% kebaikan perkembangan yang bisa kita hadapi. Ada tantangan yang sama pasti karena saya juga guru yang bergelut sama siswa, bapak juga bergelut sama siswa juga, ketemu anak yang bandel, ketemu anak yang mungkin sulit buat dikendalikan dan seterusnya. Tapi selalu ingat tuh apa yang kita udah pelajari sebelumnya, teks-teksnya, dan coba dikerjakan satu-satu aja. Yakin banget sih kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, pasti bakal ada insight yang bagus dan di jarak yang mungkin kita nggak ukur ya. Kalau misalnya kita ukurnya besok mungkin nggak terlalu terasa, lusa nggak terlalu terasa. Tapi kalau kita mungkin ngambil rentang yang agak jauh, 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, nanti distance-nya tuh bakal kelihatan kalau misalnya kita semua terapin 7 habit ini dengan disiplin. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa jadi sesuatu yang baik buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita maupun society serta organisasi yang kita naungi, yang menaungi kita bersama. Mungkin itu, terima kasih bapak-bapak untuk kita semua. Terakhir kali mungkin kita boleh Oke, thank you. Makasih Bapak ya, Bapak Andi. Terima kasih.